Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Aulia Putri Divayanti dengan NIM 20040110193, kelas Psikologi D, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mewawancarai dua narasumber saya sesuai dengan tema yang akan saya bawakan, yaitu peran mahasiswa dalam pengimplementasian nilai Pancasila dan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama salah satu narasumber saya yang akan membantu saya dalam menjawab tentang argumentasinya terhadap persoalan yang akan saya bawakan. Saya akan waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Taskia, saya dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Langsung saja ke pertanyaan pembuka. Yang pertama, apa makna Pancasila menurut Anda sebagai mahasiswa? Pancasila menurut saya sebagai mahasiswa adalah pandangan hidup. Artinya cara kita untuk berperilaku terhadap sesama teman, sama mahasiswanya juga, sama dosen, dan dengan kehidupan bangsa bernegara itu adalah sebagai pandangan hidup atau pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua, jika Pancasila merupakan ideologi bangsa, kenapa masih terjadi banyak penyimpangan nilai Pancasila di kalangan masyarakat? Kenapa masih banyak persimpangan? Karena di dalamnya banyak sekali masyarakat yang nggak peduli sama Pancasila itu sebenarnya apa gitu. Pancasila hanya dibuat sebagai pajangan dan mungkin bagi sebagian orang hanya dibuat untuk dasar negara tanpa tahu apa nilai-nilai dan butir-butir di dalamnya. Maka dari itu banyak sekali orang-orang yang ingin mengubah ideologi negara kita. Seperti contoh, banyak sekali kan kasus yang dapat kita ketahui bahwasanya banyak sekali aksi-aksi yang ingin mengubah ideologi karena mereka kurang paham dan biasanya mereka tuh nggak memiliki rasa nasionalisme, biasanya seperti itu. Terus menurut Anda seharusnya itu sikap masyarakat seperti apa supaya tidak terjadi suatu penyimpangan nilai-nilai dari Pancasila? Yang pertama kita harus tahu nih dulu Pancasila tuh apa sih? Pancasila itu selain dasar negara kan adalah pandangan hidup kan. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena Pancasila pada hakikatnya kan diambil dari nilai-nilai bangsa kita sendiri, dan harusnya bangsa kita itu sudah bisa melakukan apa saja yang ada di dalam Pancasila tersebut, dan nilai-nilai dan butir-butirnya kan sudah ada, tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Terus untuk pertanyaan inti dari topik permasalahan kita, yaitu yang pertama, apakah sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia ini? Menurut saya yang saya ketahui itu adalah sistem demokrasi sistemnya. Yang kedua itu adalah sistem presidensial, dan bentuk negara kita itu adalah bentuk negara yang kesatuan, republik yang kesatuan. Demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu adalah suatu sistem mekanisme suatu negara yang kedaulatannya tertinggi ada di tangan rakyat. Terkait pertanyaan yang barusan, apakah sistem demokrasi sudah sesuai dengan Pancasila? Ya, sangat sesuai menurut saya. Apalagi untuk bangsa kita ya, itu sangat-sangat sesuai. Karena demokrasi kan tadi sudah saya bilang, bahwasanya dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Dan di Pancasila sendiri itu kan sudah ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di situ udah kelihatan bahwasannya sudah ada hubungan antara demokrasi dan Pancasila itu sendiri. Kan tadi disebutkan demokrasi itu ada macam-macam jenisnya. Nah, demokrasi Pancasila itu seperti apa? Nah, negara kita itu kan menganut sistem demokrasi. Nah, sistem demokrasi itu demokrasi Pancasila. Artinya demokrasi tersebut berpatokan pada nilai-nilai yang ada di Pancasila tersebut. Lah, nyambung dari pertanyaan tadi, terkait masalah demokrasi yang sekarang sudah dihadapi bangsa ini, bagaimana menurut Anda demokrasi yang sudah terjadi di Indonesia ini? Menurut saya sebenarnya kalau kita lihat dari teorinya demokrasi udah cocok, apalagi demokrasi Pancasila sudah sangat cocok. Namun di kehidupan nyata sebenarnya demokrasi ini belum 100% bisa dikatakan demokrasi nih di Indonesia, apalagi yang kasus-kasus belakangan ini nih. Jadi nggak bisa dikatakan demokrasi itu berjalan secara bagus, secara 100% di Indonesia, seperti itu. Terus bagaimana sih seharusnya sikap yang harus dimiliki seorang mahasiswa untuk mencapai keadilan yang sesuai dengan demokrasi dan Pancasila? Menurut saya itu sebagai mahasiswa kita itu harus kritis yang pertama. Kritis
entah dari fakultas apa, jurusan apa, kita itu harus kritis tentang apa-apa isu-isu, kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, dan kita nggak boleh tutup kuping nih tentang kasus-kasus ini. Kenapa? Karena kita itu sama, kita itu wakil dari masyarakat. Kenapa? Karena seperti kenyataannya sendiri, wakil rakyat kan udah nggak dengerin nih. Jadi kita sebagai mahasiswa itu harus dan wajib mendengarkan aspirasi rakyat tersebut. Seperti itu. Apakah perlu dilakukannya aksi demonstrasi demi mencapai suatu keadilan? Menurut saya perlu ya. Maksudnya gini, kalau seandainya nggak ada kasus atau nggak ada sesuatu yang dibuat tanpa sepengetahuan rakyat nih, kan nggak mungkin ada demo. Jadi menurut saya, jika sudah aspirasi rakyat tidak didengarkan lagi, maka demo itu malah harus dilakukan, wajib untuk dilakukan. Kenapa? Karena kalau nggak ada demo, maka kita sama aja kan ngebiarin itu gitu. Jadi demo ini menurut saya sangat penting untuk dilakukan apabila wakil rakyat dan pemerintahan tersebut tidak mau mendengarkan rakyat lagi atau membuat kebijakan-kebijakan di luar hal-hal yang diinginkan oleh rakyat. Sebagai mahasiswa nih, bagaimana sih saran dan tanggapan untuk mahasiswa lain dan para petinggi yang memegang kekuasaan bangsa? Dikarenakan sekarang kan banyak kasus-kasus yang menyimpang dari ajaran atau dari pandangan Pancasila. Menurut saya nih ya, yang pertama buat pemerintah dan wakil rakyat, harusnya pemerintah dan wakil rakyat itu mendengarkan aspirasi rakyat. Itu yang paling penting. Karena apa? Karena kalian itu dipilih oleh rakyat. Kalian itu harus menjalankan mandat konstitusi yang sudah diberikan. Jangan sampai bisa mengkhianati rakyat. Karena esensinya kalian itu adalah lembaga-lembaga negara untuk menyejahterakan rakyat sesuai dengan Pancasila. Nah, oleh sebab itu, mari pemerintah, wakil rakyat, dan juga mahasiswa juga rakyat semuanya, mari saling bekerja sama untuk menyatukan negeri ini agar damai dan tidak ada lagi kasus-kasus tersebut. Satu lagi ya, kata terakhir dari saya, jangan sampai reformasi itu dikorupsi, apalagi sampai mati dan dihapuskan dari NKRI. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama narasumber kedua saya. Persilahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdi Mubarak. Saya dari Universitas Trisakti, Fakultas Hukum. Langsung saja ke pertanyaan pembuka yang pertama. Apa makna Pancasila menurut Anda sebagai mahasiswa? Pancasila menurut saya itu adalah ideologi bangsa, merupakan 5 ideologi bangsa Indonesia tentunya. Bagaimana kita berpedoman sebagai bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Untuk yang kedua, jika Pancasila merupakan ideologi bangsa, kenapa masih banyak penyimpangan nilai Pancasila di kalangan masyarakat? Ya, kenapa adanya penyimpangan Pancasila itu menurut saya karena kurang pemahaman terhadap Pancasila itu sendiri, terutama pada generasi muda. Mungkin saran saya itu pendidikan Pancasila itu lebih dipahami lagi, dipahami tentunya, agar kita sebagai bangsa Indonesia itu sesuai dengan jalan atau pedoman kita Pancasila itu. Untuk pertanyaan dari inti permasalahan kita yang pertama, apa sih makna keadilan menurut Anda dari sudut pandang seorang mahasiswa? Ya, keadilan itu menurut saya adalah tindakan di mana tidak ada keberpihakan ke salah satu pihak. Ya, keadilan itu kita harus netral terhadap semua pihak, tidak melihat dari suku mana atau dari ras mana atau mungkin kaya atau miskin. Kita tentunya harus bersikap netral. Itu menurut saya tentang keadilan. Yang kedua, demokrasi menurut Anda itu apa? Ya, demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat. Demokrasi di mana hak kita sebagai bangsa Indonesia itu setara. Menurut saya itu makna demokrasi.
Terkait masalah demokrasi yang sekarang sudah dihadapi bangsa ini, bagaimana menurut Anda demokrasi yang sudah berjalan di Indonesia ini? Demokrasi di Indonesia sesuai dengan ideologi kita, tentunya ideologi Pancasila. Terus bagaimana sikap yang harus dimiliki mahasiswa untuk mencapai keadilan yang sesuai dengan demokrasi dan Pancasila? Sikap kita ya tentunya itu tadi, kita harus memahami Pancasila itu agar kita sebagai bangsa Indonesia tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari Pancasila, agar kita ya tentunya itu tadi tujuan kita sebagai untuk mencapai keadilan. Dari aksi-aksi demonstrasi untuk menegakkan keadilan, kita sudah banyak melihat banyaknya kerugian, baik itu secara finansial maupun korban jiwa. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, terjadinya kerugian-kerugian itu sendiri karena ya demonstrasi itu identik dengan aksi-aksi anarkis. Kenapa? Karena kadang orang yang demo atau menyuarakan suaranya kepada pemerintah kadang tidak mengerti apa yang mereka suarakan. Kadang ya mereka hanya ikut-ikut saja tanpa tahu, tanpa paham apa yang mereka suarakan kepada pemerintah. Ya, gitu. Sebagai mahasiswa dari Universitas Trisakti, kan dinilai mahasiswa dari Universitas Trisakti ini kan sebagai kampus reformasi. Gimana tanggapan Anda? Ya, Universitas Trisakti dikenal sebagai Universitas Reformasi. Mungkin menurut saya karena dulu waktu zamannya Presiden Soeharto, Universitas Trisakti sangat mencolok terhadap kebijakan pada masa pemerintahan Pak Soeharto. Apalagi ada peristiwa penembakan mahasiswa yang melakukan demonstrasi untuk menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Ya kenapa? Ya mungkin itu menurut saya kenapa kampus Universitas Trisakti dianggap sebagai Universitas Reformasi. Pertanyaan penutup, bagaimana saran dan tanggapan Anda selaku mahasiswa untuk mahasiswa lain dan para petinggi yang memegang kekuasaan bangsa? Ya, kita sebagai mahasiswa tentunya kita harus lebih paham, memahami isi dari nilai Pancasila agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa hidup, bisa paham, atau kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Ya, kalau untuk pemerintah, saran saya bekerjalah sesuai dengan aturan-aturan negara. Ya, tentunya kalian kan dipilih oleh rakyat, maka bekerjalah sesuai dengan untuk kesejahteraan rakyat. Ya, itu saja. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.